오셨습니까? 경찰입니다. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama terbaru yang berjudul Like Shop, yang kayaknya seru sih. Ini dari reviewnya by Mimin. Sesuai dengan judulnya, Like Shop, di mana toko lampu ini bukan toko lampu biasa. Toko lampu itu didatangin oleh orang-orang dan juga jiwa-jiwa yang antara hidup ataupun mati. Suatu ketika, seorang karyawan yang bernama Hyun Min yang selalu pulang tengah malam, ketika turun dari bus, dia melihat seorang wanita. Namun pada saat itu, dia mengabaikan wanita tersebut. Nah, keesokan harinya, ketika Hyun Min pulang di jam yang sama, dengan bus yang dia gunakan juga bus yang sama dan itu bus yang terakhir, dia masih melihat wanita itu duduk di sana dengan kopernya. Tapi di hari kedua, Hyun Min masih mengabaikan wanita itu. Hingga keesokan harinya, pas Hyun Min turun lagi, dia masih melihat wanita itu. Rasa penasaran Hyun Min semakin tinggi, jadinya dia mulai menyapa wanita itu dan si wanita bilang bahwa HP-nya itu hilang. Jadi, di sini Hyun Min berbaik hati untuk membantu dia mencari HP-nya. Jadi Hyun Min meminta untuk memberikan nomornya agar dia bisa menelpon HP wanita itu. Cuma dia diam aja dan gak berkata apa-apa. Setelah itu, karena Hyun Min ngerasa bahwa itu juga udah tengah malam dan dia butuh istirahat, dia meninggalkan wanita itu. Dan keesokan harinya, ketika dia turun lagi dari bus yang dia gunakan, dia melihat wanita itu lagi di sana. Dan kebetulan pada hari itu hujan dan dia menawarkan payung kepada wanita itu. 내일도 볼까요? Hyun Min bertanya apa yang terjadi, namun si wanita menjawab apakah mereka bisa bertemu besok hari ataupun tidak. Dan tiba-tiba juga dia bilang bahwa dia itu kedinginan dan pengen mampir di rumahnya Hyun Min. Karena Hyun Min kemarin sempat bilang bahwa rumahnya dekat situ. Ya sudah, awalnya Hyun Min sih agak ragu-ragu, tapi akhirnya dia mau membantu wanita itu untuk pergi ke rumahnya. Sesampainya mereka di rumahnya Hyun Min, wanita itu nggak mau kalau misalkan lampunya dinyalain. Hyun Min agak heran tapi ya sudahlah. Lalu dia persilakan wanita itu masuk dan dia berikan handuk agar si wanita tadi bisa mengeringkan badannya. Namun Hyun Min seketika melihat ada yang aneh dengan wanita tersebut. Ketika dia kasih handuknya, ya kan, dia melihat bahwa kuku wanita itu ternyata letaknya berbeda dengan kuku manusia biasanya. Terbalik gitu loh. Dan merasa ada yang gak beres, Hyun Min takut banget dan dia sudah gemetaran. Tapi dia mencoba untuk tetap tenang. Tapi ketika dia keluar dari toilet, tiba-tiba aja si wanita itu membuka kopernya, yang ternyata isinya gunting, pisau, dan lain-lain. Dan dia sudah siap-siap menerkam Hyun Min. Sementara itu di rumah sakit, tepatnya di ruang ICU, ada beberapa perawat di sana. Salah satunya perawatnya bernama Kwon Young Ji. Jadi ketika itu kan rekan-rekannya lagi kecapean nih dan juga belum makan. Kebetulan Young Ji sudah makan duluan, jadi dia meminta mereka untuk beristirahat sejenak biar dia yang memantau monitor. Nah, ketika rekan-rekannya lagi makan dan juga istirahat, dia melihat ada seseorang yang datang ke ruang ICU. Padahal seharusnya pihak keluarga nggak boleh masuk ke ruang itu. Terus Yongji bertanya apa tujuan dia ke sana dan si bapak bilang bahwa dia mencari kamar mayat. Terus tiba-tiba aja ada salah satu pasien yang kejang-kejang, lalu Yongji menginformasikan kepada rekannya dan akhirnya mereka mencoba untuk menyelamatkan pasien itu. Dan untung aja mereka berhasil karena tiba-tiba aja selangnya itu lepas sendiri. Terus Yongji teringat bahwa tadi dia kan melihat seseorang dan ketika dia ke sana lagi ternyata orang itu sudah nggak ada. Di tempat lainnya lagi, di sebuah lokasi, ada seseorang yang kedinginan banget dan dia membutuhkan kehangatan. Dan dia juga ketakutan banget karena menurut dia dari pembicaraan yang dia bicarakan sendiri bahwa dia itu dikejar-kejar sama seekor anjing dan dia takut banget dengan anjing tersebut. Dan di sebuah toko lampu yang hanya buka malam doang sampai larut malam, yang di
dihuni oleh seseorang yang bernama Jung Won Yong. Nah, yang datang ke toko itu ya memang seperti orang-orang biasanya, tapi Won Jong tahu bahwa yang datang ke tokonya dia itu bukan hanya manusia saja. Ada yang manusia biasa, tapi ada juga yang bukan manusia. Salah satunya adalah orang ini. Dia adalah orang yang dilihat sama Yong Ji di rumah sakit. Lalu Won Yong bertanya apa tujuan dari si bapak ke sana, tapi dia hanya diam aja, melihat lampu sejenak dan dia langsung pergi meninggalkan tempat itu. Gak lama setelah itu ada lagi orang yang datang. Nah, yang datang kali ini itu adalah seorang manusia. Seperti biasa, kalau misalkan manusia biasa datang ke tokonya Won Yong, mereka membeli lampu sesuai dengan keinginan mereka dan gak diam aja kayak yang tadi. Setelah wanita itu pergi, tiba-tiba aja datang lagi seorang pelanggan. Nah, pelanggan kali ini adalah pria yang kedinginan tadi. Jadi dia pengen mencari kehangatan di situ, sesuatu yang hangat. Cuma Won Yong bilang tokonya itu cuma jual lampu, nggak ada jual yang kayak gitu. Lalu dia bertanya apakah Won Yong melihat seekor anjing. Won Yong bilang enggak, dia nggak ngelihat apa-apa dan anjing itu juga nggak ada masuk ataupun lewat di depan tokonya. Setelah pria tadi keluar, gak lama setelah itu datang lagi seorang ibu-ibu. Nah, dia ini lagi basah banget karena kebetulan kan di luar itu lagi hujan dan dia melihat lampu. Won yang memerintahkan untuk jangan menyentuh barang-barang di sana. Kalau misalkan mau beli, beli aja dan juga bertanya barang apa yang dia butuhkan. Nah, tapi ketika ditanya sama Won Yong, dia diem aja dan si ibu langsung pergi. Nah, sementara itu di sebuah sekolah ketika murid-murid lagi bersama-sama, ada salah satu murid siswi yang diem aja dan juga bolak-balik. Lalu ada seseorang yang menyadari itu yang bernama Hyunju. Dia menyadarin bahwa siswi tadi itu ada di sana, lalu dia menyapanya karena kebetulan kan pada hari itu mereka ada kelas malam, tapi si siswi tadi itu dia sendiri aja di luar. Nah, setelah kelas selesai, Hyunju pulang sama teman-temannya bareng-bareng, namun mereka harus berpisah di gang ini. Tapi itu adalah gang yang biasanya dilewatin Hyunju untuk pulang ke rumah, namun teman-temannya bilang bahwa di gang tersebut ada cerita horor dan itu cukup menakutkan. Nah, karena Hyunju terpaksa harus lewat gang itu, dia mencoba untuk tidak memikirkan perkataan dari teman-temannya. Lalu dia masuklah ke gang itu berjalan dengan menyalakan lampu senter HP-nya. Karena di situ tuh kebetulan juga emang gak ada lampu jalannya, jadi gelap banget. Dan dia menyadarin ada seseorang yang ngikutin dia, tapi dia mencoba untuk tetap tenang dan seakan-akan gak terjadi apa-apa. Lalu setelah itu 엄마가 또 전구 사오래요. dia mampir ke toko lampunya Won Yong untuk membeli lampu karena dia disuruh ibunya. Kebetulan mereka berdua ini ternyata sudah cukup lama kenal karena Hyunju memang sering banget membeli lampu di tempatnya Won Yong. Nah, setiap Hyunju datang ke sana, Won Yong memberikan dia permen. Kebetulan Hyunju tinggal berdua sama ibunya sedangkan ayahnya bekerja di luar negeri. Jadi dia sama ayahnya itu cukup jarang bertemu. Dan sesekali Hyunju tuh kepo dengan usianya Won Yong nih berapa. Won Yong bilang ya dia udah tua. Lalu Hyunju mencoba bercerita sama Won Yong tentang cerita hantu yang dikatakan sama teman-temannya. Dan katanya dia memang sempat melihatnya tapi dia ragu. Lalu Won Yong cerita nih sama Hyunju. Dia bilang ya hal yang dilihat sama Hyunju adalah hal yang bisa dilihat juga sama Won Yong. Ada di mana orang-orang itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat sama manusia biasa, seperti makhluk tak kasat mata. Jadi, dia meminta sama Hyunju itu untuk berhati-hati ketika melihat makhluk-makhluk tersebut. Won Yong juga cerita bahwa ya yang datang ke toko dia itu ada manusia, ada juga yang bukan manusia. Dan dia juga cukup sulit untuk membedakan mereka karena mereka itu berbaur juga dengan manusia biasa. Tapi mereka harus benar-benar mengamatinya dan juga mencermatinya agar bisa membedakan mereka. Lalu Hyunjun nanya, jadi cara ngebedanya gimana? Dan kalau misalkan jumpa sama mereka gimana? Lalu Won Yong bilang, udah pura-pura nggak lihat aja. Dan kalaupun terlanjur ngelihatnya, pura-pura bersikap biasa dan juga santai. Dan di sini tiba-tiba aja ditunjukkan sosok Won Yong yang asli yang ternyata sudah tua dari pantulan kaca di mejanya. Nah, setelah itu Hyunju berterima kasih sama Won Yong atas cerita dan juga pesannya. Dan sebelum Hyunju pulang, Won Yong memberikan dia senter agar Hyunju itu bisa pulang dengan tidak mengalami rasa ketakutan gitu kan. Setelah itu Hyunju pulang dan akhirnya wajahnya Won Yong berubah lagi menjadi wajahnya yang asli yang udah tua banget kayak gini. Sungguh misterius ya. Lalu
Hyun Juk kan mau pulang tuh ke rumahnya, dan ketika dia udah sampai ke pintu rumahnya, dia melihat seorang perempuan baru keluar dari sebuah rumah dan dia melihat perempuan itu. Dan ternyata dia adalah orang yang bertemu dengan Hyun Min tadi, dan kopernya itu penuh dengan blood. Entah bagaimana nasib dari Hyun Min, karena kalau misalkan udah kayak gitu, kemungkinan besar Hyun Min sudah kehilangan nyawanya. Keesokan harinya, ada seorang perempuan yang bernama Yoon Sun Hye, di mana dia ini mencari sebuah tempat tinggal yang jauh dari keramaian, namun juga agak low budget. Jadi bertemulah dia dengan pemilik tempat ini, dan dia sebenarnya pengen tempat yang lain, cuma si pemilik rumah bilang tinggal itu satu-satunya, dan juga cuma itu rumah yang sesuai dengan budgetnya si Isun Hye. Namun ada satu pintu di rumah itu yang nggak bisa dibuka dan juga nggak boleh dibuka. Ya otomatis Sun Hye jadi penasaran dong. Cuma si pemilik rumah bilang udah pokoknya itu nggak bisa dibuka. Dan kalau misalkan nggak mau ya sudah. Karena cuma itu doang stok terakhir rumah yang sesuai dengan budgetnya Sun Hye. Awalnya Sun Hye nggak mau, tapi setelah dia pikir-pikir ya sudahlah. Akhirnya dia masuk ke tempat itu, dia bawa barang-barangnya dan dia bersihkan tempat tersebut. Dan setelah dia susun barang-barangnya, dia cukup tenang karena sesuai dengan keinginannya. 나무 아래로 Dan pada malam harinya ada seorang siswa yang bernama Jiung, dia lewat dari tempat itu yang cukup gelap juga, itu gang rumahnya Sun Hye. Nah, karena ketakutan banget jadi dia mencoba untuk bernyanyi biar mengusir rasa takutnya. Nyanyiannya Jiung sebenarnya cukup mengganggu konsentrasinya Sun Hye, tapi dia mencoba untuk tetap fokus. Nah terus Jiung tiba-tiba aja sampai di toko lampu milik dari Won Young, tapi dia nggak masuk, dia cuma melihat dari luar aja. Dan ketika Sun Hye tertidur, dia tanpa sadar ada seseorang yang berada dalam rumahnya dan memperhatikan dia selalu setiap hari. Dan sementara itu, Jiung yang masih berada di sana, dia juga melihat seseorang yang cukup mencurigakan. Dan ketika Sun Hye terbangun, ya kan, nah lampu di rumahnya itu tiba-tiba aja mati. Lalu dia setelah mandi, dia mencoba mengeringkan rambutnya dan dia lihat ke arah samping tempat kamar kosong itu ada sesuatu juga yang mencurigakan. Lalu tiba-tiba lampu rumahnya mati lagi, tapi ruangan yang nggak boleh dibuka itu terlihat cukup terang. Berarti lampu di sana hidup dong. Lalu dia ceklah ke sana dan dia melihat sesuatu. Karena dia penasaran, dia bukalah pintu itu dan ternyata ya ruangan kosong aja. Lalu dia mencoba mematikan lampunya karena dia kan juga nggak pakai ruangan itu. Nah, terus lewat lagi lah Jiung sambil bernyanyi nana 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 nana. 밤마다 골목에서 노래 불렀어? Dan akhirnya Sun Hye tahu siapakah sosok yang sering banget mengganggu konsentrasinya, yang sering bernyanyi, yaitu Jiung. Tapi Jiung melihat sesuatu yang tidak biasa di belakangnya Sun Hye, dan gak lama setelah itu lampu yang dia matikan tadi nyala lagi dong. Sementara itu di rumah sakit makin banyak aja pasien yang berada di ruang ICU, dan sebenarnya itu tuh udah full banget, tapi terpaksa mereka tetap menerima dan juga mengatur bagaimana caranya biar cukup. Dan para anggota keluarga yang sudah menunggu di luar itu hanya disampaikan sama dokter dan juga perawat-perawat bahwa orang-orang yang berada di ruang ICU harus berjuang untuk diri mereka sendiri agar mereka bisa selamat. Dengan kata lain, dokter dan juga perawat kayak udah menyerahkan ke Yang Maha Kuasa, pokoknya berdoa aja lah gitu. Kwon Young Ji itu ngerasa bahwa dia kasihan sama anggota keluarga, tapi nggak banyak hal yang bisa mereka lakukan. 물어보고 싶은 게 있어요. Dan ketika dia lagi di dalam toilet, tiba-tiba aja ada orang yang ingin bertanya sama dia dari luar. Dia kira itu adalah orang biasa dan dia kira juga itu adalah anggota keluarga. Dan dia tanya bagaimana caranya pasien itu bisa bertahan hidup. Lalu Yongji bercerita dulu dia juga pernah mengalami koma dan dokter juga mengatakan hal itu kepada anggota keluarganya. Tapi entah bagaimana tiba-tiba aja keajaiban datang, dia sadar kembali. Namun ternyata setelah itu
Yang ngajak ngomong Yongji itu ternyata bukan manusia biasa, namun makhluk tak kasat mata. Yongji langsung berteriak ketakutan yang lampunya sempat mati, lalu tiba-tiba aja lampunya nyala lagi dan makhluk tersebut sudah menghilang. Dan ketika Yongji keluar, di luar dia bertemu sama ibu tukang bersih-bersih. Kita balik lagi ke sekolah. Hari itu Hyunju masih melaksanakan sekolah malam dengan teman-temannya. Nah, setelah itu kan mereka pulang karena kelasnya udah selesai, tapi salah satu temennya itu nggak mau pulang karena dia mau pengen di sana aja untuk beberapa saat. Dan ya udah, karena Hyunju juga pengen cepat pulang dan juga bertemu ibunya, jadi dia tinggalkanlah temannya di sana. Karena pun temannya udah disuruh-suruh pulang, tetap aja kagak mau. Nah, Hyunju seperti biasa melewatin gang yang gelap itu. Lalu dia nyalakanlah senter yang diberikan sama Won-young dan dia berjalan di gang gelap itu. Lagian juga kenapa sih itu kagak ada lampunya ya kan? Nah, ketika dia berjalan, dia melihat ada seseorang di sana berdiri tanpa payung. Lalu dia tawarinlah untuk memakai payung itu. 같이 쓰실래요? Ternyata itu adalah ibu-ibu yang sempat juga datang ke toko lampunya Won-young. Nah terus sebenarnya si ibu tadi kan udah pergi tuh, tapi Hyunju tetap ngikutin dia karena dia nggak tega melihat ibu itu kehujanan. Ya sudah, mereka mau pergi ke tempat lampu rencananya. Terus tiba-tiba aja Hyunju menyadarin bahwa rambut si ibu tadi agak aneh dan dia mengingat kalimatnya Won-young kalau bertemu orang yang mencurigakan dan juga ini pura-pura nggak terjadi apa-apa. Namun Hyunjun ini kan udah ketakutan banget. Dan tiba-tiba dong, si ibu tadi jadi tiba-tiba tinggi dan itu membuat Hyunju ketakutan banget dan dia langsung berlari dan untung dia sampai tepat waktu di tokonya Won-young. Lalu Won-young nyuruh dia untuk pulang aja dan biar dia menghadapin si ibu tadi. Lalu ketika dilihat sama Won-young, si ibu tadi nggak jadi bergerak dan tiba-tiba tubuhnya mengecil lagi. Dia berbalik badan dan pergi meninggalkan Won-young. By the way, temannya Hyunju tadi akhirnya terbangun dan dia baru sadar bahwa teman-temannya nggak nungguin dia. Dan tiba-tiba di samping dia dong ada siswa yang sendirian tadi, tiba-tiba udah ada aja tuh dia di kelas. By the way, si Eda ini tiba-tiba aja dong bertemu sama Jiung. Lalu Jiung menawarkan dia payung karena dia kasihan kan si Eda ini itu kehujanan. Ya sudah, dia tawarin lah dan dia tawarin juga untuk pergi ke toko lampu. Nah pada waktu itu Sun Hye lagi mandi dan tiba-tiba aja dong selesai mandi dia menyadarin bahwa ada rambut panjang yang dia temukan di toiletnya. Padahal kan rambut dia itu pendek. Langsunglah dia gemetaran dan juga ketakutan. Lalu dia ceklah di rumahnya dia itu karena tiba-tiba mati lampu lagi. Dia cek ke semua ruangan karena menurut dia ada yang sangat-sangat mencurigakan. Dan ruangan yang udah dimatikan lampu itu kan nyala lagi. Dia ceklah ruangan tersebut. Dan ketika dilihat di sana memang ada makhluk tak kasat mata. Terus Jiung juga cerita nih sama si Eda tadi bahwa dia melihat Sun Hye itu ketakutan banget karena ketika itu dia melihat ada orang di belakang Sun Hye, makhluk tak kasat mata. Terus dia ngajak si Eda tadi untuk pergi ke toko lampu, tapi tiba-tiba dia melihat kuku si Eda tadi itu berbalik dan dia ketakutan banget. Namun tiba-tiba kakinya Jiung itu kayak patah dan dia nggak bisa berjalan dengan normal dan dia ketakutan banget. Dia apa-apain sama si Eda tadi dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa segera kabur dari sana. Begitu juga dengan Sun Hye, dia sudah melihat makhluk tak kasat mata tadi. Dia juga berusaha untuk keluar dari rumahnya tapi dia nggak bisa ngebuka pintunya. Nah mereka berdua, Sun Hye dan juga Jiung sedang berjuang untuk lari dari makhluk-makhluk tak kasat mata itu. Namun saking ketakutannya mereka berdua itu cukup kesulitan untuk bisa kabur dari mereka. Apakah Sun Hye dan juga Jiung bisa berjuang untuk terlepas dari makhluk-makhluk tersebut? Nah sementara itu di tokonya Jung Won-young kedatang lagi seseorang dan ternyata yang datang adalah si Eda yang bertemu sama Jiung tadi. Nah by the way dia bernama Jiong. Dia datang ke sana dan Won-young nanya apa tujuan dari Jiong ke sana. Terus tiba-tiba aja ada seorang detektif datang lagi. Katanya dia mencari seseorang.
Oke, kita flashback dulu di 1 bulan yang lalu. Nah, kebetulan ada seorang wanita yang tinggal di sebuah apartemen ataupun sebuah rumah. Nah, kebetulan ada orang yang sering banget nguntit dia dan dia selalu ketakutan setiap malam hari. Dan kebetulan pada malam itu dia mendengar ada orang yang mengetuk-ngetuk pintunya secara paksa dan dia menduga bahwa itu adalah si penguntit. Dan ketika dia lihat dari luar, dia langsung berteriak dan mengatakan kepada si penguntit untuk jangan mengganggu dia lagi karena dia udah muak banget dengan si penguntit. Namun tetap aja pintunya dia itu diketuk-ketuk hingga dia udah gak sabaran. Lalu dia mencoba untuk membuka pintu itu dan melihat keluar. Nah tapi gak ada orang dan tiba-tiba ketika dia melihat ke kejauhan ada orang yang mencurigakan dengan mata berwarna kuning. Lalu orang itu langsung berlari menuju kepada perempuan itu. Hingga akhirnya dia terjatuh dan kehilangan nyawanya. Dan inilah wajah dari orang yang merupakan pelakunya dan bermata kuning. Nah terus tiba-tiba kan nah yang dituduh sebagai orang yang sudah ngekill perempuan tadi adalah pemuda yang masuk ke dalam bus. Lalu seorang polisi datang ke sana dan mencari pemuda tersebut. Dia menyuruh supir dan juga orang-orang keluar di sana dan dia mengatakan kepada lelaki yang di sini yang bersembunyi bahwa dia adalah pelakunya. Dan di dalam bus tiba-tiba aja ada perempuan tadi namun hanya arwahnya karena kondisinya sudah seperti ini. Dikira sama Pak Pol bahwa si penguntit tadi itu takut karena ngelihat dia tapi tidak karena dia melihat sosok perempuan tadi. Di sisi lain di daerah yang sama ada seorang kakek-kakek di mana pada malam itu dia lagi nonton terus tiba-tiba aja ada orang yang ngetuk-ngetuk pintunya dia. Dan ketika dia melihat ke belakang tiba-tiba aja si kakek mendapatkan hal tak terduga. Keesokan harinya, Pak Pol yang bernama Yang Sungsik dia ngecek tuh hal yang terjadi kepada perempuan kemarin. Namun tiba-tiba aja kan kasusnya itu udah ditutup dan dinyatakan bahwa perempuan itu meninggoy gara-gara rumahnya kebakaran. Dan ketika itu dia melihat seseorang yang merupakan saksi dan dia penasaran dengan saksi tersebut karena dia ngerasa bahwa ada yang aneh. Nah terus malam harinya dia pergi ke tempat si kakek yang tadi itu yang ternyata kakek itu kan dikabarkan tiba-tiba aja meninggoy dan ketika tim forensik datang ke sana, ternyata kakek itu dinyatakan meninggoy gara-gara mengalami stroke. Nah setelah mereka cek juga, kemungkinan besar memang betul bahwa itulah penyebab si kakek meninggoy. Namun Sungsik ngerasa bahwa kayaknya nggak mungkin itu, dan dia ngerasa ada yang aneh. Dan ketika dia cek HP si kakek, bahwa si kakek itu sempat menghubungin keluarganya. Dan juga dia ngecek lagi TKP bahwa memang ada beberapa hal yang nggak sinkron dengan hal yang sudah dinyatakan sama rekan-rekannya. Setelah dia cek HP si kakek tadi dan memastikan bahwa dia sempat menghubungin anaknya dan juga cucunya sebelum meninggoy, dan dia juga cek di TV-nya siaran yang diputar sama si kakek. Dia cek remote-nya bahwa si kakek itu adalah ternyata kidal dan di remote tersebut seharusnya bukan acara itu yang diputar karena cuma satu aja tombol yang selalu ditekan sama si kakek dan itu bukan acara yang terputar. Setelah itu Sungsik balik sebentar ke rumahnya untuk menenangkan pikirannya dan juga mau makan dan tiba-tiba aja dia teringat tentang istrinya. Kemungkinan besar istri dari Sungsik itu juga sudah meninggoy dan juga kemungkinan bahwa pelakunya sama. Nah dia teringat kebersamaannya sama istrinya tapi sekarang dia harus tinggal sendiri. Bahkan memasak pun dia udah mager banget ataupun gak sanggup jadinya dia cuma makan mie instan saja. Ataupun cuma makan ramyeon ataupun jajangmyeon saja. Nah setelah itu dia balik lagi ke kantor dan meminta bantuan sama rekannya untuk mencari tahu restoran-restoran Tionghoa yang berada di daerah tempat tinggal si kakek karena dia ngerasa bahwa ada hal yang aneh dari sana. Setelah itu dia langsung ngecek mulai dari siang sampai sore hari dia cek semua restoran-restoran Tionghoa yang udah dia list. Tapi hingga sekarang dia belum menemukan restoran-restoran yang mencurigakan gitu. Tapi dia tetap nggak menyerah, dia tetap berusaha mencari restoran itu. Hingga pada malam hari semua restoran udah dia cek tapi nggak ada. Lalu dia tibalah ke satu restoran yang merupakan restoran Korea. Lalu dia masuk ke restoran itu dan juga memesan makanan. Dan setelah dia perhatikan lokasi-lokasi itu dan juga terutama ketika si chefnya lagi masak, dia memperhatikan dan juga teringat bahwa dia melihat barang sebuah kacamata yang digunakan sama sang saksi ketika datang ke kantor polisi. Nah akhirnya itulah yang dia cari karena dia menduga bahwa si saksi inilah pelakunya. Lalu dia langsung to the point nih.
bertanya tentang si kakek yang katanya itu meninggoinya ada hal yang janggal dan juga yang aneh. Dan langsung juga to the point, dia bilang bahwa kayaknya kamu kan pelakunya, udah deh. Pokoknya udah dia selidiki dan dia yakin banget bahwa pelakunya adalah si pemilik restoran ini. Cuma si pemilik restoran itu mengatakan bahwa dia nggak tahu apa-apa dan dia juga nggak paham dengan apa yang disampaikan sama Sung-sik. 너지. Dia juga marah banget karena Sung-sik itu sudah menuduh dia yang bukan-bukan. Nah, karena kondisinya memang nggak kondusif dan juga Sung-sik nggak memiliki barang bukti yang kuat dan juga nggak ada surat penangkapan, akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari sana. Nah, keesokan harinya dia mencoba lagi nih mengulik-ngulik dengan mengambil berkas-berkas yang kebetulan si pemilik restoran kemarin itu saksi dan banyak banget dia saksi di tempat-tempat kejadian yang sama, di daerah yang sama. Hingga 1 bulan telah berlalu dan akhirnya Sung-sik mendapatkan waktu untuk menangkap si pelaku. Kebetulan pada hari itu si pelaku ngejar-ngejar seorang perempuan lagi dan berhasillah ditangkap sama Sung-sik. Namun si pelaku bilang bahwa seharusnya perempuan yang dia kejar tadi itu nggak berada di sini. Dan ketika Sung-sik lihat itu adalah perempuan yang kebakar kemarin dan kondisinya seperti ini. Itu dia udah wujudnya nggak manusia lagi. Jadi di sini Sung-sik juga memiliki kemampuan dengan Won-young, Yong-ji dan juga Hyun-ju. Jadi mereka itu bisa melihat hantu. Nah, terus yang paling membuat Sung-sik itu heran adalah mata dari si udah tadi berwarna kuning yang berarti dialah si penguntit cewek itu dong. 어떻게 오셨습니까? 경찰입니다. Setelah itu dia datang ke toko lampunya Won-young karena dia mencari seseorang. Katanya dia adalah seorang detektif yang kebetulan Ji-young ada di sana sambil menggeret kopernya dan dia langsung diberhentikan sama Sung-sik karena Sung-sik melihat bahwa ada blood yang nucur dari kopernya Ji-young. Terus Ji-young bilang dia lagi dapat itu adalah efek dari dia menstruasi. Lalu Sung-sik gak curiga dan dia memberikan jaketnya dia kepada Ji-young agar dia gak kedinginan. Lalu Ji-young pun pergi dari sana. Dan ketika di perjalanan, Ji-young itu tidak sengaja berpapasan dengan Hyun-ju. Namun karena Hyun-ju buru-buru, jadinya dia tidak sempat melihat ke arah Ji-young. Karena dia mau beli lampu lagi, dia mampirlah ke tempatnya Won-young. Namun karena di sana ada tamu si Pak Detektif, jadi Won-young menyuruh Hyun-ju itu untuk pulang dulu, besok aja balik ke sana. Akhirnya Hyun-ju pulang dan di sini Won-young bertanya sama Sung-sik mengapa dia bisa tahu dan kenapa alasan dia tiba-tiba datang ke tempatnya Won-young. Sung-sik mengatakan bahwa dia sedang mencari pria usia 30-an, tinggi 180-an, rambut pendek, terus penampilannya biasa aja dan matanya berwarna kuning. Namun ketika lagi ngobrol tiba-tiba aja matanya Sung-sik menjadi seperti ini dan Won-young pun kayak ini ada yang gak beres nih. Won-young bertanya lagi bagaimana cara Sung-sik itu bisa tahu dan juga sampai ke tempatnya dia. Sung-sik bilang ya karena dia mengikutin si pria yang dia cari makanya dia sampai di sana. Habis itu dia langsung pergi keluar dari toko itu. Sementara itu ini ada dokter dan juga perawat di mana mereka ini sedang mengkremasin seorang mayat. Nah, ketika itu ada suatu kejadian yang terduga yang membuat si Eda itu kaget. Dia langsung bilang sama Pak Dokter bahwa ternyata orang yang lagi mereka bungkus itu masih hidup gitu kan. Terus dokter bilang itu cuma gas air yang keluar dari tubuh dari orang tersebut. Jadi jangan khawatir. Lalu mereka berdua menunduk untuk meminta maaf karena sudah berburuk sangka. Lalu mereka langsung membungkus tubuhnya lagi. Nah ketika itu si Pak Dokter bilang sama si suster untuk setelah selesai dia pergi aja pulang. Dan setelah si suster pulang, nah disinilah si dokter ternyata tahu yang dimaksud sama si suster tadi. Kalau sebenarnya memang orang yang itu tuh memang bukan masih hidup ya, tapi arwahnya bisa ngomong sama Pak Dokter. Dan Pak Dokter bilang bahwa untuk ikhlaskan aja orang-orang yang kamu tinggalkan. Dan ikhlaskan aja kalau kamu itu udah meninggoy. Cuma si arwah bilang bahwa enggak bisa gini. Dia enggak mau dan juga enggak terima. Tapi Pak Dokter tetap bilang bahwa udah ikhlasin aja. Dan akhirnya tubuhnya dimasukkan ke
sebuah tempat untuk nantinya dikremasi kemudian. Dan dia sebenarnya tetap nggak terima karena dia ngerasa bahwa dia nggak bisa meninggoy gitu aja dan meninggalkan keluarga tersayangnya. Tapi ya bagaimana lagi, sudah takdir dan juga nasib dari si tubuh tersebut. Nah, sementara itu, Yongji seperti biasa berangkat kerja untuk menangani pasien di ruang ICU. Nah, dia ngerasa sebenarnya ada yang aneh dan ada yang ngikutin dia, tapi dia mencoba untuk bersikap biasa aja. Dan ketika dia masuk ke lift, ada orang yang masuk juga, cuma tubuhnya itu basah dan dia di sini udah mulai ngerasa ada yang aneh. Lalu dia tanya sama si bapak tuh mau kemana gitu kan. Si bapak bilang dia mau ke lantai 8. Cuma menurut Yongji kan loh, anggota keluarga kan nggak bisa ke lantai 8. Itu hanya untuk pasien-pasien yang masuk ruang ICU saja. Lalu si bapak bilang bahwa ya memang banyak banget pasien yang terluka parah akibat kecelakaan di sana. Lalu Yongji udah mulai ngerasa aneh dengan sikap si bapak. Dan tiba-tiba yang paling aneh lagi dan dia ngerasa bahwa si bapak itu bukan manusia. Nah, air tiba-tiba berceceran di dekat Yongji. 왜 이러세요? Si bapak tadi menangis hingga menyebabkan lift tersebut banjir dan Yongji pun hampir aja tenggelam. Terus tiba-tiba dia berteriak dan ketika dia terbangun lagi membuka matanya, nah itu sudah kembali normal lagi dan si bapak tadi udah nggak ada. Lalu dia ke tempat kerjanya bekerja seperti biasa. Dan kebetulan salah satu pasien di ruang ICU itu udah ada yang sadar, cowok ini, dimana dia adalah salah satu pasien ruang ICU yang akibat sering mabuk-mabukan. Nah, sebenarnya di sini Yongji itu pengen mencoba untuk mengajak si pasien tadi untuk berbicara berdua dan dia minta izin sama ketua perawatnya. Lalu dia ajaklah si Uda tadi untuk ngobrol berdua dan kata Yongji bahwa dia tahu ketika si bapak kemarin, si Uda kemarin itu teriak-teriak, dia tahu bahwa si Uda itu melihat sesuatu hal yang tak kasat mata. Si Uda tadi masih nggak paham dengan apa yang diceritakan sama Yongji. Lalu Yongji bilang bahwa ya, yang dia lihat adalah orang yang dilihat sama si Uda kemarin. Jadi yang mereka berdua lihat itu adalah sesuatu yang tak kasat mata, bukan juga manusia. Dan Yongji juga memberikan tips sama dengan yang dibilang sama Won-young. Ketika mereka melihat orang-orang seperti itu, ya memang sulit dibedakan, cuma mereka harus benar-benar mempelajarin agar mereka bisa membedakan. Walaupun terkadang memang sangat-sangat sulit banget karena mereka berbaur dengan manusia pada umumnya. Yongji juga menambahkan bahwa dia memiliki kemampuan itu sama seperti si bapak tadi karena dulunya dia juga melalui hal yang sama dengan si bapak. Dia pernah mengalami koma juga. Dan orang yang dilihat kemarin adalah orang yang juga lagi koma di ruang ICU dan dia juga mencoba untuk memberikan semangat kepada orang itu. Dia memberikan headset sama seperti yang dilakukan kepada dirinya waktu dia itu lagi koma. Jadi kayak mendengarkan musik gitu agar bisa lebih tenang, rileks dan juga memiliki semangat hidup lebih tinggi. Hal itu juga lah yang dia lakukan kepada pasien kemarin. Dan kata Yongji berpesan sama si Uda tadi, kalau misalkan bertemu dengan orang yang seperti itu, nah harus waspada dan juga mulai hati-hati mulai dari sekarang. 어제 봤지? Sementara itu Hyunju berpapasan lagi sama Jiyoung. Nah di sini Jiyoung itu nanya Hyunju itu mau kemana. Dia bilang dia mau ke toko lampu. Dan kenapa Hyunju ini sering banget beli lampu? Dia bilang ya disuruh maknya. Dan sebenarnya Hyunju tahu bahwa perempuan ini itu bukan manusia. Dan dia udah ketakutan banget dan buru-buru langsung ngacir pergi dari sana. Tapi setelah itu jumpa lagi dia sama orang yang bukan manusia juga gitu kan, yang mencari-cari anjing yang kemarin datang ke tokonya Won-young. Nah awalnya Hyunju kira dia itu manusia kan, tapi ketika dia hidupkan senter yang dikasih sama Won-young, dia akhirnya sadar dan juga tahu bahwa orang yang sedang ngobrol sama dia juga ternyata bukan manusia, sama seperti Jiyoung tadi. Di sini Hyunju tuh gemetaran banget dan langsung ngacir. Dia langsung pulang ke rumahnya dan buru-buru ke tempat ibunya karena dia itu udah takut banget. Nah setelah itu kan dia sampai ke rumahnya, lalu dia bertemu dengan ibunya. Cuma ada yang aneh dengan ibunya. Kali ini ketika Hyunju bilang bahwa dia itu nggak jadi beli lampu karena ya ada suatu hal di tokonya Won-young dan dia minta maaf sama ibunya. Cuma ibunya nggak ngomong sama sekali. Lalu dia peluk dan ibunya meluk balik. Dan ternyata kalian tahu pasien si dokter tadi
yang di kamar mayat itu guys, itu adalah ibu dari Hyun Ju. Dan sampai sekarang Hyun Ju nggak tahu kalau misalkan ibunya itu udah meninggoy. Bahkan arwah ibunya sendiri pun nggak tega bilang sama Hyun Ju bahwa dia itu udah nggak ada. Dan dari luar si Ji-young itu memperhatikan Hyun Ju, dia juga udah ngincar, cuma karena ada ibu Hyun Ju dia itu nggak bisa. Dan ternyata orang-orang yang datang ke tokonya Won-young itu semua adalah pasien-pasien di ruang ICU, mulai dari yang tadi terus yang ini. Terus ternyata si Ji-ung juga berada di sana. Terus Hyun Min juga ternyata ada di sana. So dia ternyata nggak meninggoy, dia masuk ke ruang ICU. Dan ternyata Sun Hye juga berada di sana. Bahkan Sung Sik, seorang detektif, juga berada di sana. Kok bisa? Kita lihat bagaimana kelanjutan kisahnya di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.